Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahida dari Prodi Tadris Matematika semester 3. Pada semester ini kami mempelajari salah satu mata kuliah, yakni Geometri Analitik Bidang yang diampu oleh dosen Sulfian Busra MSI. Nah, sama seperti objek-objek matematika lainnya, geometri analitik bidang ini juga bersifat abstrak sehingga dapat mengakibatkan munculnya berbagai kesulitan dalam mempelajarinya, terutama untuk mahasiswa yang kesulitan dalam menangkap pelajaran. Nah, sehingga dosen mata kuliah kami, dosen pengampu kami memperkenalkan salah satu software atau aplikasi yang bisa digunakan untuk memudahkan kita dalam mempelajari geometri analitik bidang ini. Aplikasinya yaitu GeoGebra. Nah, di sini saya sudah mendownload aplikasinya, kemudian tinggal kita buka dengan cara klik 2 kali. Ya, kita tunggu sampai aplikasinya terbuka. Nah, ini tampilan awal pada saat kita membuka aplikasinya. Nah, di mana di sini terdapat beberapa menu yang telah disediakan. Di sini ada menu bar, yaitu berkas, kemudian ada ubah. Di sini ada tampilan untuk mengatur tampilan aljabar dan grafiknya. Kemudian ada opsi. Nah, di sini opsi untuk mengatur bahasa dan ukuran fontnya. Kemudian ada peralatan, ada jendela. Nah, kemudian ada bantuan. Nah, bantuan di sini untuk tutorial dan melaporkan apabila terjadi masalah atau gangguan. Nah, kemudian ada fitur-fitur di sini yang disediakan oleh GeoGebra. Nah, di sini ada fitur pindah, digunakan untuk seperti ini, untuk memindah-mindahkan grafiknya. Kemudian ada ikon titik. Nah, ini untuk memunculkan titiknya atau menggambar titik. Kemudian ada garis dan jenis-jenis garis. Nah, ini. Kemudian ada hubungan-hubungan antar garis. Nah, terus ada poligon, ada di sini ada poligon, di sini lingkaran, di sini elips, parabola dan hiperbola. Kemudian ada fitur sudut. Kemudian ada refleksi, rotasi, translasi dan dilatasi. Kemudian ada fitur luncuran dan sisipan-sisipan. Kemudian ada fitur ini untuk menggeser. Kemudian ada untuk memperbesar, memperkecil, dan tampilkan atau disembunyikan. Kemudian di sini ada fitur masukkan. Nah, di sini digunakan untuk menginput fungsi atau formula. Nah, kemudian di sini ada tampilan aljabar, di mana apabila kita sudah misalkan kita sudah menginput fungsi atau persamaan di sini, maka akan muncul di tampilan aljabar. Kemudian di sini ada tampilan grafik. Nah, di sini tampilan grafiknya berupa koordinat kartesius atau 2 dimensi. Nah, itulah tadi fitur-fitur yang bisa kita gunakan yang ada di dalam GeoGebra yang akan kita manfaatkan.
Selanjutnya kita masuk pada materi inti, yaitu yang pertama kita membahas titik, di mana titik ini didefinisikan sebagai sesuatu yang tidak berdimensi tapi memiliki posisi. Nah, untuk menampilkan titik dalam aplikasi GeoGebra, nah kita menekan yang ini, titik baru. Kemudian kita tinggal pasang-pasang titiknya, kita letakkan di sembarang tempat. Seperti ini. Nah, di mana di sini kita bisa melihat fungsi dari sistem koordinat. Nah, di mana sistem koordinat ini digunakan untuk menentukan letak titik-titik ini secara kuantitatif atau akurat. Ya guys ya. Nah, kemudian apabila saya mencoba untuk menyembunyikan atau menghilangkan sistem koordinatnya ini dan gridnya, maka kita tidak mengetahui di mana letak pastinya atau posisinya. Kita hanya bisa melihat bahwa ini agak ke atas, ini di samping kanan, ini di samping kiri, kemudian ini agak ke tengah. Nah, tapi kalau kita munculkan gridnya dan sistem koordinatnya, maka kita tahu posisi pastinya. Nah, tapi salah satu keunggulan GeoGebra, kita bisa mengetahui letak titik ini meskipun dia tidak memiliki grid dan sistem koordinat. Nah, caranya itu kita lihat di sini di tampilan aljabarnya. Nah, kemudian selain menentukan kedudukan titik, kita juga bisa menentukan hubungan antar titik, yang mana ini akan menciptakan sebuah jarak atau panjang garis. Nah, untuk ada dua cara untuk menentukan untuk menghubungkan dua titik. Yang pertama, gunakan icon, kemudian yang kedua menggunakan fitur masukkan yang ini. Nah, kita masuk pada cara yang pertama, yaitu menggunakan icon yang ini. Kita pilih, kita klik ruas garis di antara dua titik. Kita klik, kemudian kita hubungkan titik A dengan titik D. Nah, sehingga membentuk sebuah garis. Nah, untuk mengetahui panjang garisnya, kita bisa melihat pada tampilan aljabarnya yang di sini, di mana F sama dengan 4,02 satuan. Nah, kita juga bisa menghubungkan dua titik dengan menggunakan fitur masukkan. Caranya itu kita masukkan formulanya yaitu ruas garis. Kita ketik ruas garis. Nah, kita pilih yang titik koma titik. Nah, di sini kita ingin menghubungkan titik D dan titik C. Maka kita klik di sini titik C, kemudian di sini titik D. Nah, dari sini di sini sudah terhubung antara titik D dengan titik C. Nah, dari hubungan antar dua titik ini yang kemudian mengantarkan kita pada definisi garis, di mana garis yaitu garis adalah sebuah panjang yang tidak memiliki lebar dan terbentuk dari
minimal 2 titik yang dilaluinya. Kemudian adapun cara membuat garis yaitu kita klik ikon segitiga yang ada di sini. Kita pilih ruas garis yang melalui 2 titik. Kemudian, nah ini kita klik lagi. Kita pilih ruas garis antara 2 titik. Nah, ini disebut dengan segmen karena ujungnya ini berupa 2 titik. Selanjutnya kita pilih sinar atau ray. Selanjutnya kita klik lagi, kita pilih vektor. Nah, ini adalah macam-macam garis, di mana yang ini merupakan line yang tidak berujung. Jadi dia tidak memiliki ujung, dia atau tak terhingga. Kemudian yang ini adalah segmen, di mana segmen ini adalah ujungnya berupa 2 titik. Kemudian yang ini adalah sinar atau ray, di mana yang ujung satunya berupa titik, kemudian ujung yang lainnya tak terhingga. Kemudian ini adalah vektor, di mana yang ujung satunya merupakan titik, kemudian di sini ujung satunya panah. Nah, jadi ya inilah tadi merupakan jenis-jenis garis. Selanjutnya kita masuk pada dimensi yang lebih tinggi, yaitu 3 dimensi. Nah, objek sederhana yang digunakan dalam 3 dimensi yaitu bidang, di mana untuk membuat tampilan 3 dimensinya yaitu kita klik tampilan, kemudian kita klik tampilan grafik 3 dimensi. Nah, ini merupakan tampilan 3 dimensinya. Kemudian kita hapus garis-garisnya. Kita hapus garis-garisnya. Nah, selanjutnya kita masukkan formulanya atau persamaannya. Kita masukkan persamaan bidang, yaitu huruf kecil AX tambah BY tambah CZ sama dengan D. Kemudian kita enter. Kita klik create slider. Kemudian, nah ini adalah tampilan 3 dimensinya. Nah, bisa dilihat seperti ini. Nah, agar tampilannya lebih jelas, kalau baiknya kita hilangkan dulu koordinat kartesiusnya. Caranya kita klik kanan, kemudian kita klik length. Nah, ini dia tampilannya. Selanjutnya, bidang ini akan kita gunakan untuk membuat irisan kerucut, di mana hasil irisannya yaitu lingkaran, parabola, elips, dan hiperbola. Selanjutnya
kita membuat irisan kerucut. Tapi sebelum kita membuat irisan kerucut, kita hilangkan dulu bidang yang ini. Nah, caranya kita klik yang biru-biru di sini. Nah, oke. Nah, untuk membuat kerucutnya, kita klik yang ini, piramida. Kemudian kita pilih cone. Nah, kita letakkan alasnya di 0,0. Kemudian puncaknya di 3. Kita masukkan jari-jarinya 2. Kita klik oke. Nah, sehingga terbentuklah sebuah kerucut. Nah, kemudian kita tampilkan kembali bidangnya seperti ini. Nah, dari gambar di sini kita bisa melihat irisannya membentuk apa? Nah, untuk irisan yang pertama ini kita bisa melihat apabila kita geser nilai D-nya ini, maka dari sini bisa dilihat bahwa irisannya itu berbentuk elips. Nah, yang ini berbentuk elips. Nah, untuk lebih memperjelas irisannya, maka kita gunakan fitur memotong dua permukaan. Nah, seperti ini. Nah, garis putus-putusnya ini berbentuk seperti elips. Jadi, untuk irisan yang pertama itu menghasilkan elips. Nah, kita juga bisa membuat garis biru ini menjadi 2 dimensi. Caranya yaitu klik kanan, kemudian kita pilih tampilkan sebagai 2 dimensi. Nah, kita klik, maka ini akan membentuk 2 dimensinya, yaitu elips. Nah, kita geser lagi D-nya untuk memperjelas bahwa itu elips. Nah, yang C-nya juga kita geser sehingga irisannya itu membentuk elips. Ya, seperti ini kita bisa lihat gambarnya, irisannya yaitu elips. Nah, kemudian kita masuk pada irisan yang kedua, yaitu membentuk irisan parabola. Nah, gambarnya bisa dilihat seperti ini. Membentuk parabola. Nah, kemudian untuk irisan selanjutnya kita bisa membentuk lingkaran. Caranya kita geser D-nya. Nah, kemudian untuk membuat lingkarannya ini sempurna, datar, kita buat bidang datarnya itu, kita buat bidangnya ini menjadi horizontal dengan cara kita geser yang C-nya. Nah, kita geser sampai mentok, tapi ternyata di sini dia belum membentuk horizontal. Selanjutnya D-nya juga kita geser. Yap. Nah, untuk mengatasi seperti ini, kita klik pada C-nya, kita klik kanan, kemudian kita pilih properti. Nah, selanjutnya yang di sini minimalnya kita beri min 20, kemudian maksimumnya kita ganti menjadi 20. Oke, kita klik enter. Nah, dari sini juga kemudian D-nya juga kita ubah. Nah, kita klik kanan, properties. Nah, kemudian sama seperti tadi kita ganti menjadi min 20. Maksimumnya juga kita ganti menjadi 20, enter. Nah, kemudian D-nya kita geser. Nah, D-nya kita geser.
Nah, dari sini kita sudah bisa melihat bahwa irisannya itu berbentuk lingkaran. Oke. Selanjutnya kita masuk pada hiperbola. Nah, untuk menggambar hiperbola kita membutuhkan dua kerucut. Jadi kita hapus dulu persamannya, kemudian kita hapus lingkarannya. Ya. Nah, kita hapus juga yang ini. Nah, selanjutnya kita buat kerucut baru. Kita pilih font. Nah, dari titik. Nah, di sini alasnya, kemudian di sini titik puncaknya. Kita masukkan jari-jarinya, klik enter. Nah, kemudian untuk selanjutnya kita masukkan jari-jarinya lagi. Nah, enter. Nah, sehingga terbentuklah dua kerucut. Nah, selanjutnya kita buat irisannya. Nah, selanjutnya untuk membuat irisannya, kita tampilkan dulu bidangnya. Kemudian kita geser C-nya. D-nya juga kita geser. Ya. Sehingga jadilah irisannya berbentuk hiperbola. Nah, kemudian untuk memperjelas irisannya, kita klik. Nah, seperti ini. Jadi dapat kita lihat bahwa irisannya itu membentuk hiperbola. Ya, dapat dilihat. Nah, seperti inilah bentuk dari hiperbolanya. Nah, kemudian objek-objek tersebut yang tadi telah kita buat, irisan-irisan tersebut kita masukkan dalam sistem koordinat Kartesius. Nah, kemudian tampilan 3 dimensi ini mungkin bisa dihapus atau di close agar 2 dimensinya lebih luas, ya, lebih jelas. Nah, langsung saja kita masukkan. Nah, selanjutnya pada irisan pertama yaitu lingkaran. Untuk membuat lingkarannya kita klik yang ini, segitiga yang ada di sini. Kemudian kita klik yang ini, lingkaran dengan. Nah, caranya kita klik dulu, kemudian kita tarik seperti ini. Nah, jadilah sebuah lingkaran. Nah, jadilah sebuah lingkaran, di mana lingkaran ini merupakan lingkaran tak standar karena titik pusatnya tidak berada pada 0,0. Selanjutnya untuk lingkaran yang standar yaitu seperti ini karena titik pusatnya berada di 0,0. Nah, itulah tadi cara membuat lingkaran menggunakan icon. Cara kedua dengan cara memasukkan. Kita menggunakan menu memasukkan pada formula. Yaitu kita ketik lingkaran, kita pilih yang paling atas. Nah, kita klik. Nah, sebelum kita menginput titiknya, sebelum kita memasukkan nilai pada formula, terlebih dahulu kita
input titiknya. Kita tentukan di titik, di mana titiknya? Nah, kita tentukan satu titik sebagai titik fokusnya nanti. Nah, kemudian kita masukkan nilainya, yaitu A, jari-jarinya kita masukkan 2, enter. Nah, jadilah gambar 2 dimensinya dengan persamaan C sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 4. Nah, kemudian itu tadi cara kedua. Kemudian cara ketiga, kita masukkan persamaan lingkaran, yaitu X kuadrat. Kita klik X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R-nya kita sama dengan kan 3. Kemudian kita enter. Nah, jadilah sebuah lingkaran. Nah, kemudian standar dan tidak standarnya lingkaran itu dapat dilihat dari persamaannya. Nah, apabila persamaannya seperti ini, maka dia merupakan lingkaran yang standar. Kemudian untuk persamaan lingkaran yang tak standar itu yaitu X dikurang A kuadrat ditambah Y dikurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. Selanjutnya kita masuk pada irisan yang kedua, yaitu parabola. Nah, kita hapus dulu lingkarannya. Nah, objek selanjutnya yaitu parabola. Nah, cara untuk menggambar parabola ada 3. Yang pertama, dengan cara kita memanfaatkan icon yang ada di sini. Nah, kita klik yang bagian elips, kemudian kita klik parabola. Nah, yang pertama kita letakkan dulu titiknya di X ataupun Y. Nah, seperti ini. Nah, apabila kita meletakkan titiknya di sumbu X, maka akan membentuk parabola yang vertikal ke atas maupun vertikal ke bawah. Nah, seperti ini. Nah, kemudian apabila saya letakkan satu titik di sini, maka ini akan menjadi titik fokusnya. Nah, ini titik puncaknya. Kemudian ini garis, kemudian sumbu X-nya ini sebagai garis direktriksnya. Nah, selanjutnya apabila saya menempatkan titiknya di sumbu Y, maka akan membentuk parabola yang horizontal ke kanan maupun ke kiri. Nah, diletakkan lagi titiknya, maka titik ini menjadi titik fokus. Selanjutnya kita gunakan cara kedua, yaitu dengan memasukkan formula. Nah, kita hapus dulu ya. Nah, kita klik, kita membuat dulu garis direktriksnya, satu garis direktriks. Nah, kita pasang titik ya. Kemudian kita pilih lagi titik untuk sebagai titik fokusnya. Nah, kita simpan. Nah, kita masukkan parabola, kita klik parabola, pilih yang paling atas. Nah, titiknya C. Kita ganti C, kemudian garisnya ganti menjadi F. Nah, enter. Nah, jadilah bentuk parabolanya. Kemudian untuk cara yang ketiga yaitu dengan memasukkan persamaan, dimana kita hapus dulu. Nah, persamaannya yaitu Y kuadrat sama dengan min 4px. Nah, dimana P-nya ini merupakan bilangan bulat, baik itu positif maupun negatif. Nah, kita pilih create slider.
Nah, jadilah. Nah, apabila P-nya ini P-nya ini bilangan bulat positif, maka parabolanya membentuk horizontal ke kiri. Kemudian kalau P-nya negatif, maka parabolanya horizontal ke kanan. Ya, seperti itu. Nah, kemudian kita masuk pada objek yang ketiga, yaitu elips. Nah, kita hapus dulu, Ctrl A. Ya, delete. Nah, kemudian untuk membuat elips ada 3 cara yang bisa digunakan. Yang pertama, kita menggunakan icon. Nah, kita klik elips. Nah, kemudian kita pilih 2 titik. Satu. Nah, titik yang antara kedua titik ini harus sejajar. Misalkan dari titik 0 ke min 2 dan titik 0 ke 2. Nah, kemudian satu titik terakhir ini digunakan untuk membentuk elips. Nah, kita letakkan di 3. Nah, sehingga titiknya ini menjadi titik puncak dari gambar elips tersebut. Nah, ini tadi cara yang pertama. Selanjutnya kita masuk pada cara kedua dengan menggunakan formula. Sebelum itu kita hapus dulu. Kita klik dulu. Sebelumnya kita masukkan dulu titiknya, 2 titik fokus. Nah, 2 titik fokus. Nah, kemudian kita letakkan juga 1 titik sembarang. Nah, kemudian kita masukkan formulanya, yaitu elips. Nah, kita pilih yang paling bawah tadi. Masukkan titik fokusnya, yaitu A, B, kemudian titiknya C. Kita enter. Nah, jadilah sebuah elips. Nah, selanjutnya kita masuk pada cara yang ketiga. Kita hapus dulu. Yap. Nah, selanjutnya untuk persamaannya kita masukkan x kuadrat per a kuadrat ditambah y kuadrat per b kuadrat sama dengan 1. Dengan a tidak sama dengan b. Kemudian jika a lebih besar b, maka elipsnya itu berbentuk horizontal. Kemudian jika a-nya lebih kecil dari b, maka elipsnya berbentuk vertikal. Kemudian kita ganti nilai a dan b-nya. Jadi x kuadrat per 3 ditambah y kuadrat per 2. Kuadrat per 2. Sama dengan 1. Enter. Nah, sehingga jadilah elips yang berbentuk horizontal. Nah, selanjutnya x kuadrat. Untuk membentuk elips yang vertikal, kita buat b-nya lebih besar daripada a. Jadi x kuadrat per 2 ditambah y kuadrat per 3. Kuadrat per 3 sama dengan 1. Nah, sehingga terbentuklah elips yang vertikal. Selanjutnya kita masuk pada objek yang keempat, yaitu hiperbola. Nah, kita hapus dulu. Nah, kemudian untuk membentuk hiperbola, kita menggunakan icon. Yang pertama kita menggunakan icon. Nah, kita membuat 2 buah titik, di mana jarak titik fokus yang pertama dan yang kedua sama jaraknya ke titik puncak. Maaf, maksud saya pusat. Nah, kemudian untuk titik berikutnya kita letakkan di antara titik pusat dan titik fokus. Nah, seperti ini. Sehingga
membentuklah sebuah hiperbola. Cara yang kedua menggunakan formula. Nah, kita hapus dulu. Nah, kemudian untuk cara yang kedua kita menggunakan formula. Nah, dimana sebelum menginput formulanya kita bikin dulu titiknya. Kita bikin 2 titik fokus. Ya. Nah, kemudian untuk 1 titiknya kita letakkan di antara titik fokus dan titik pusat. Nah, titik ketiga ini menjadi titik puncak dari hiperbola. Nah, selanjutnya kita masukkan formulanya, yaitu hiperbola. Kita pilih yang titik, kemudian 2 titik fokus dan titik. Nah, titik fokus yang pertama kita masukkan A, kemudian B, dan C. Nah, kita enter. Nah, jadilah bentuk hiperbola. Nah, selanjutnya kita masuk pada cara yang ketiga. Sebelumnya kita hapus dulu. Nah, cara ketiga ini dengan memasukkan persamaan para hiperbola, di mana persamaannya yaitu x kuadrat per a kuadrat dikurangi y kuadrat per b kuadrat sama dengan 1. Nah, untuk a-nya tidak sama dengan b. Nah, untuk mengetahui posisi hiperbolanya, apakah dia horizontal atau vertikal, nah kita melihat yang mana terlebih dahulu di input. Nah, jika x-nya lebih dulu di input, maka dia akan menghasilkan hiperbola yang horizontal. Nah, kalau y-nya duluan di input, maka dia akan menghasilkan hiperbola yang vertikal. Nah, langsung saja x kuadrat per 3 dikurang y kuadrat per 2 sama dengan 1. Nah, kita enter. Nah, menghasilkan parabola yang horizontal. Nah, itu tadi karena x-nya yang pertama di input. Kemudian untuk y-nya kita coba y kuadrat per 3 dikurang x kuadrat per 2 sama dengan 1. Nah, bisa dilihat karena y-nya tadi pertama duluan di input, maka akan menghasilkan hiperbola yang vertikal. Nah, itulah tadi yang sempat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.